Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa IAIN Kediri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah semester 3 kelas E. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Muhammad Furqon Alfarizi dengan NIM 934212219. Lalu anggota yang selanjutnya ada Devi Lailia Ayu Safitri dengan NIM 934212519. Lalu ada saya sendiri, Juwita Pritia dengan NIM 934207319. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan sebuah materi yaitu bunga sederhana dan potongan sederhana. Hal ini akan memenuhi tugas kami dalam mata kuliah Matematika Ekonomi yang diampu oleh Bu Mahfudatin. Sekian perkenalan dari saya. Kita cek materinya bersama-sama. Pembahasan yang pertama adalah barisan dan deret. Barisan adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Contohnya bisa kalian lihat seperti ini. Contoh yang kalian lihat adalah barisan aritmatika, di mana terdapat angka 2, 6, 10, dan 14. Lalu, suku yang kelima kira-kira berapa ya? Tentu saja kalian tidak asing dengan rumus ini. UN sama dengan A plus N-1B. A sama dengan suku awal, atau yang biasa berada di bilangan pertama. Kemudian UN sama dengan suku ke N. Dan B sama dengan beda atau selisih. Kemudian kita masuk ke tahap pengerjaan, yaitu suku awal sama dengan 2, kemudian kita mencari beda, yaitu bilangan kedua dikurangi bilangan pertama. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Lalu ditanya U5-nya berapa? Jadi, U5 sama dengan A plus N-1B sama dengan 2 plus 5 min 1 dikali 4. Sama dengan 2 ditambah 4 dikali 4. Sama dengan 18. Jadi, U5 adalah 18. Kemudian ada deret, yaitu jumlah dari bilangan dalam suatu barisan. Contohnya seperti ini. Contoh yang sedang kalian lihat adalah deret aritmatika dengan bilangan 5, 15, 25, 35. Kemudian, kira-kira jumlah suku kelimanya berapa ya? Baik, saya tahu kalian pasti nggak akan asing dengan rumus berikut. Sn sama dengan N per 2A plus UN, ataupun Sn sama dengan N per 2, 2A plus N-1B. Sn adalah jumlah N suku pertama. A, suku pertama. UN adalah suku ke N atau suku terakhir. B adalah beda. N adalah banyak suku. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Diketahui bahwa A atau suku pertamanya adalah 5. N adalah 5. B dicari seperti biasanya. Kita akan mengurangi bilangan yang kedua dikurangi bilangan yang pertama, yaitu 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Jadi bedanya adalah 10. Kemudian ditanyakan S5. Kira-kira berapa? Yang pertama kita tulis dulu rumusnya, yaitu Sn sama dengan N per 2, 2A plus N min 1B. S5 sama dengan 5 per 2 dikali 2 kali 5 plus 5 min 1 dikali 10. Sama dengan 5 kali 2 dikali 10 plus 40. Sama dengan 5 dikali 2 dikali 50. Sama dengan 5 dikali 25 sama dengan 125. Jadi, jumlah suku kelima pertama yaitu 125.
Pembahasan yang selanjutnya adalah penerapan barisan dan deret aritmatika pada ilmu ekonomi. Barisan dan deret aritmatika sering digunakan untuk menghitung modal, kemudian ada angsuran, lalu ada tingkat suku bunga, dan periode bunga dengan dasar bunga tunggal. Perhatikan tabel berikut. Baik, dapat dilihat bersama-sama dalam tabel tersebut terdapat periode, bunga, dan nilai modal, di mana dapat disimpulkan bahwa nilai modal tiap periode mengikuti kaidah barisan aritmatika. Adapun rumus nilai modal pada periode ke-N, yaitu MN sama dengan M0 1 plus IN, di mana MN adalah modal mula-mula, M0 adalah nilai modal periode ke-N, I adalah presentasi bunga, N adalah periode pembungaan. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasusnya, yaitu pada awal Januari 2011, Joni menabung di Bank Makmur sebesar 10 juta. Pihak bank memberikan bunga 10% per tahun. Berapakah jumlah tabungan Joni setelah 5 tahun? Jawabannya adalah diketahui modal awal adalah 10 juta. Persentase bunga adalah 10%, jangka waktu pembungaan adalah 5. Yang ditanyakan adalah modal setelah periode kelima. Pertama ditulis ya, rumusnya yaitu MN sama dengan M0 1 plus IN. Kita masukkan angkanya. M5 sama dengan 10 juta dikali 1 plus 10% dikali 5 sama dengan 10 juta dikali 1 plus 50% sama dengan 10 juta dikali 150% sama dengan 15 juta. Jadi tabungan Joni setelah 5 tahun sebesar 15 juta. Barisan geometri biasanya digunakan pada perhitungan modal akhir, tingkat suku bunga, dan banyaknya periode pinjaman dengan dasar bunga majemuk. Misalnya, modal awal M0 digabungkan secara bunga majemuk sebesar atau persen dalam N periode, maka nilai modal setiap periode dapat dilihat pada tabel berikut. Periode N1, M0, I, X, M0, M1 sama dengan M0, tambah I M0, tambah M0, 1 tambah I. Yang kedua, M1, I, X, M1, M2 sama dengan M1, I M1 sama dengan M1, 1 tambah I sama dengan M0, 1 tambah I pangkat 2. Yang ketiga, M2, I kali M2, M3 sama dengan M2, tambah I M2, sama dengan M2, 1 tambah I sama dengan M0, 1 tambah I 3. Yang keempat, M3, I X M3, M4 sama dengan M3, I M3 sama dengan M3, tambah 1 tambah I tambah M0, 1 tambah I 4. Yang kelima, M N kurangi 1, I X M N kurangi 1, M N sama dengan M N kurangi 1, tambah I M, tambah M N kurangi 1, 1 tambah I sama dengan M0, 1 tambah I N. Contoh kasus atau contoh soal. Husna meminjam uang sejumlah 1 juta rupiah pada sebuah bank dengan suku bunga majemuk 5% per bulan dan jangka waktu pengembalian 3 bulan. Yang ditanyakan, hitunglah besar pengembalian yang harus dibayar setiap akhir bulan. Pembahasan.
Besar angsuran pada akhir bulan ke-1 adalah 1 juta ditambah 5% dikali 1 juta rupiah sama dengan 1.050.000 rupiah. Besar angsuran pada akhir bulan kedua 1.050.000 rupiah ditambah 5% dikali 1.050.000 rupiah sama dengan 1.102.500 rupiah. Besar angsuran pada akhir bulan ketiga 1.2.500 rupiah ditambah 5% dikali 1.102.500 rupiah sama dengan 1.157.625 rupiah. Jadi besar angsuran pada bulan pertama adalah 1.050.000 rupiah. Besar angsuran pada bulan kedua adalah 1.102.500 rupiah dan besar angsuran pada akhir bulan ketiga adalah 1.157.625 rupiah. Bab tentang bunga sederhana. Bunga sederhana, bunga dalam teori bisnis merupakan suatu balas jasa yang dibayarkan apabila kita menggunakan uang. Nasabah membayar bunga kepada pihak bank yang meminjamkan uang. Dana yang diperoleh dari hasil peminjaman dilihat dari sisi nasabah, disebut sebagai pinjaman pokok. Bunga dapat dilihat sebagai pendapatan, tetapi dapat pula dilihat sebagai biaya yang bergantung dari sisi mana kita meninjaunya. Jika hanya pokok yang berbunga selama masa transaksi, maka bunga yang harus dibayar pada akhir tempo dikatakan sebagai bunga tunggal. Berikutnya, rumus bunga sederhana. I sama dengan P kali I kali N, di mana I adalah pendapatan bunga, P adalah pinjaman pokok atau investasi, I adalah tingkat bunga tahunan, N adalah jumlah tahunan atau waktu. Adapun jumlah akumulasi selama atau N, tahun dengan modal awal atau P dinyatakan dengan persamaan Fn sama dengan P plus P kali I kali N atau Fn sama dengan P kali buka kurung 1 plus I kali N tutup kurung. Bunga tunggal dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, bunga tunggal sebenarnya, yaitu yang dihitung dengan mengasumsikan bahwa 1 tahun adalah 365 hari atau 366 hari untuk tahun kabisat. Yang kedua, bunga tunggal biasa dihitung dengan dasar 1 tahun dihitung 360 hari. Penggunaan 360 hari dalam 1 tahun sangat menyederhanakan perhitungan dan pertambahan bunga. Contoh soal bunga sederhana. Jika besarnya pinjaman seseorang sejumlah 50 juta rupiah dengan tingkat bunga yang dikenakan adalah sebesar 12% per tahun, maka berapakah nilai pengembalian secara keseluruhan jika pinjaman tersebut harus selesai atau dilunasi dalam waktu 5 tahun? Jawabannya diketahui P sama dengan 50 juta, I sama dengan 12%, bunga per tahun adalah I sama dengan P kali I kali N. Pendapatan bunga sama dengan 50 juta kali 0,12 sama dengan 6 juta. Bunga selama 5 tahun adalah 6 juta kali 5 dikali 30 juta. Maka nilai yang terakumulasi selama 5 tahun dinyatakan dengan rumus Fn sama dengan P plus P kali I kali N sama dengan 50 juta ditambah 30 juta sama dengan 80 juta. Jadi, jumlah pinjaman nasabah yang diakumulasikan selama 5 tahun adalah sebesar 80 juta rupiah. Potongan sederhana. Potongan sederhana adalah proses yang digunakan untuk memperoleh perhitungan nilai sekarang dari suatu nilai masa datang tertentu. Bila nilai masa datang atau Fn, tingkat bunga atau I, dan jumlah tahun atau N telah diketahui.
Rumus dari potongan sederhana, yaitu P sama dengan Fn per 1 ditambah I kali N, atau dengan P sama dengan Fn, buka kurung, 1 per 1 plus I kali N, di mana P adalah nilai sekarang, Fn adalah nilai masa tahun ke N, I adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah tahun. Contoh soal potongan sederhana. Nona Lisa ingin mengetahui berapa banyak nilai uang yang harus diinvestasikan di bank saat ini. Jika nilai tingkat bunga di bank per tahun 15%, bukan bunga majemuk, agar supaya pada akhir tahun kelima nilai uangnya menjadi 20 juta rupiah, itu bagaimana? Jadi jawabannya yaitu diketahui Fn sama dengan 20 juta, I sama dengan 0,15, N sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah P dengan rumus P sama dengan Fn per 1 plus I kali N. P sama dengan 20 juta per 1 plus 0,15 dikali 5. P sama dengan 20 juta per 1 plus 0,75. P sama dengan 20 juta per 1,75. Jadi hasilnya adalah 11.428.571.429. Oke teman-teman, jadi itu tadi hasil dari kelompok kami tentang bunga sederhana dan potongan sederhana. Apabila ada salah dalam menerangkan, kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye guys.